Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dwi Fitrianingsi SPD, mahasiswa PPG PAI Derajat Kemenang RI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan bidang studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2511115059. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Sunan Ampel Punggur dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Oke, untuk mengecek kehadiran, Ibu absen dulu ya. Absen pertama Ahmad Arif Rifai, Adam Rizky Saifullah, Rizky Alfi Ma'ruf, Rizky Nazarka Syafi. Oke, udah semangat untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kelasnya sudah dipiketin? Sudah kelihatan nyaman dan bersih ya? Ya, karena kita sebagai seorang muslim itu harus menjaga kebersihan. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, hiduplah Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ayo kita berdiri kembali. Clap, clap, boom, clap, boom, pen. Minggu lalu, kita membahas tentang materi apa? Ya. Atau lebih jelasnya adalah makna sabar dalam Jadi sabar itu secara bahasa adalah menahan diri, ya, menahan diri dari segala bentuk musibah yang kita alami gitu. Namun secara istilah, sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi ujian tanpa mengeluh dan taat kepada Allah. Jadi kita menjalani sabar itu harus benar-benar ikhlas, berlapang dada gitu ya. Kita nggak boleh mengeluh apalagi sampai berputus asa. Terus selanjutnya ada dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Apa bacaannya? Ya, jadi dalil Al-Quran ini menjelaskan tentang hikmah dari sabar itu tadi ya. Untuk hari ini, pembentukan kelompoknya Ibu lewat pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya benar atau salah. Jadi ketika banyak yang benar itu kelompoknya bisa jadi kelompok 3. Kalau sedang itu bisa jadi kelompok 2. Dan agak kurang banyak salahnya itu kelompok 1. Bisa dimulai ya. Pertanyaan pertama, sabar terhadap sesuatu yang diupayakan merujuk pada sabar dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau salah? Diangkat papannya?
Diangkat papannya? Diangkat semua? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat video dulu ya. Kita analisis dulu. Apa yang Anda ingat tentang 26 Desember 2004? Oke, itu tadi tentang video kesabaran ya. Cukup jelas? Kalau gitu ibu yang bertanya, mengapa Allah memberikan ujian kepada kita? Ada yang bisa menjawab ya? Jadi untuk menguji keimanan kita gitu ya. Makanya Allah memberikan ujian dan musibah kepada setiap hambanya. Lanjut ke materi hari ini ya. Mengapa harus sabar? Kenapa? Ya, jadi sebagai bukti keimanan seorang hamba kepada Allah. Siapa tahu di dunia ini kita banyak berbuat dosa gitu ya, makanya kita diberi ujian yang begitu berat gitu. Ada contoh keteladanan kesabaran. Yang pertama Nabi. Kenapa Nabi Ayub? Ya, selanjutnya. Jadi ini contoh dari kesabaran ya. Kita harus bisa mencontoh Nabi dan Rasul gitu. Meskipun ujian kita tidak seberat beliau. Terus cara melatih kesabaran itu seperti apa sih? Yang pertama kita yakin bahwa ujian itu datangnya dari Allah gitu. Kita bisa lebih ikhlas gitu saat ditimpa musibah. Selanjutnya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh gitu. Kita nggak akan mudah mengeluh saat ditimpa musibah. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Nah, jadi keempat tujuan pembelajaran ini kita bisa ambil hikmahnya ya, kita bisa tahu gitu gimana perilakunya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita tadi udah nonton videonya ya. Apa hikmah dari kedua video yang ditampilkan tadi? Ada yang bisa ambil hikmahnya? Angkat tangannya. Apa hikmahnya? Ya, betul. Jadi video pertama yang bisa kita ambil itu adalah tentang kesabaran ya saat ditimpa musibah. Oke, selanjutnya Ibu bagi kelompok dulu ya. Jadi nanti ketika Ibu panggil langsung ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, dan 3 ya. Untuk kelompok 1 itu ada Ahmad, Putra, Luffy, Cika, dan Nanda. Jadi bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Ayo berdiri semua. Pindah kelompoknya kalau belum bersama kelompoknya. Jadi nanti Ibu akan membagi LKPD ya, tugas kelompok. Jadi boleh cari di buku pegangan kalian ataupun di Chromebook gitu ya, buat sumber belajarnya. Jadi silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya. Ada yang belum jelas? Jelas ya? Ini suruh apa ini? Ya suruh dilihat, dianalisis gitu maknanya apa dari setiap gambar tersebut. Lihat yang menjelaskan tentang Bisa dicari video sabar di situ jika jadi bisa buat referensi gitu di YouTube boleh dibuka. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah, kita hari ini langsung presentasi ya. Jadi, maju bareng-bareng kelompoknya gitu, terus dipresentasikan hasil jawabannya. Kelompok 3 dulu yang maju.
Ayo. Sebelah sini aja ya, nanti kenaan proyektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi dari tugas kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, bisa kembali. Kasih aplaus buat kita semua. Oke, cukup? Jelas? Kalau gitu, kita tarik kesimpulan ya dari ketiga pembahasan kita tadi ya. Apa kesimpulannya? Sabar itu merupakan akhlak terpuji ya, yang wajib kita punyai atau miliki sebagai seorang muslim. Terus juga bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Dan juga sebagai penghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Untuk memperdalam materi, jadi Ibu adakan asesmen sumatif ya. Jadi ini dikerjakannya per individu gitu. Jadi boleh lihat referensi buku yang kalian punya ataupun lihat Chromebook ya lewat internet gitu. Boleh lihat LKS, boleh lihat internet. Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah, silakan dikumpul di meja Ibu. Oke, sudah selesai semua ya ini ya. Selanjutnya, kegiatan akhir kita adalah refleksi ya. Buat menilai pembelajaran kita pada pagi hari ini tuh seperti apa. Jadi Ibu bagi stick note-nya, silakan ditulis jawabannya ya. Oke? Sudah, yang sudah silakan berdiri dan ditempelkan ke papan ini. Ayo semuanya berdiri. Kalau sudah. Pembelajaran kita pada siang hari ini sudah cukup ya. Jadi, untuk materi selanjutnya, kita buka bab 2 ya. Tentang hakikat iman, Islam, dan ihsan. Gitu. Oke? Kita cukupkan. Ibu akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.